mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan semua yang baru berhadir. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebentar lagi kita akan mendapatkan pemaparan materi yang luar biasa dari kedua pemateri kita, yaitu Profesor Dr. Aris Munandar MPD dan juga Bapak Danang Bagus Yudhistira SSI MSc. Baik, selamat bergabung Bapak Ibu semua. Namun sebelum saya akan lanjutkan kepada acara kita selanjutnya, saya pikir juga Bapak Ibu semua yang mungkin follow Instagram Hafex sudah mengetahui dan mendapatkan kabar minggu kemarin bukan menjadi minggu yang mudah bagi Hafex, Highly Functioning Education Consulting Services, karena kami kehilangan salah satu tim kami yang luar biasa. Beliau adalah Master Trainer dan juga menjabat sebagai Deputy Director of Global Islamic Boarding School, sebuah sekolah berasrama berakreditasi A di Kalimantan Selatan, yang sudah sama-sama kita ketahui, mungkin dari Bapak Ibu semua sudah pernah mengikuti acara beliau, mungkin beliau pernah jadi pembicara di acara yang Bapak Ibu semua ikuti, yaitu Bapak Muhammad Tafirullah Hidayat SSI. Beliau sudah meninggalkan kita, Bapak Ibu semua, lebih kurang beberapa hari yang lalu. Tentu ini menjadi duka yang mendalam bagi Hafex. Tidak mudah bagi kami karena Bapak Irul adalah sosok rekan yang sangat luar biasa. Beliau sangat menginspirasi kita semua. Dan semangat beliau untuk Hafex tentunya akan selalu menjadi semangat kami untuk selalu bisa berkontribusi dalam mentransformasi pendidikan Indonesia. Jadi saya mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu semua yang berhadir pada pagi hari ini untuk kita bisa memberikan 1 menit kita untuk bisa memberikan doa kepada beliau. Semoga beliau di sana tenang di sisinya. Jadi mari Bapak Ibu semua sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, kita memberikan doa yang terbaik kepada Bapak Muhammad Tafirullah Hidayat SSI. Berdoa dimulai. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua. Semoga kita bisa selalu berkontribusi dalam melanjutkan semangat Bapak Muhammad Tafirullah Hidayat ya Bapak Ibu semua. Dan ini bisa menjadikan semangat bagi kita hari ini untuk bisa sama-sama semangat selalu dan tentunya berkontribusi melalui part-part kita mungkin sebagai guru, kepala sekolah, tenaga pendidik lainnya, untuk kita selalu berkontribusi terhadap transformasi pendidikan Indonesia luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu semua atas concern-nya dan juga doanya, dan semoga ini selalu akan menjadi semangat bagi kita. Baik Bapak Ibu semua, selanjutnya izinkan saya untuk bisa menampilkan beberapa slides terkait dengan acara kita pada pagi hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin masih banyak juga yang menuliskan doa terbaik untuk Bapak Tafirullah Hidayat. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Kita akan lanjutkan pada acara kita pada pagi hari ini. Tentu kita harus tetap semangat, kita harus tetap berpartisipasi aktif. Nanti Bapak Ibu semua bisa saya ajak untuk partisipasi aktifnya dengan menuliskan pertanyaan-pertanyaan di fitur Q&A. Jadi Bapak Ibu semua, karena kita saat ini berada di Zoom dengan format webinar, jadi saya mohon bantuannya untuk menuliskan pertanyaan di fitur Q&A. Ada tulisannya Bapak Ibu semua di bawah fitur Q dan A, jadi bisa langsung tuliskan nanti pertanyaannya di situ. Jadi jangan di kolom chat ya Bapak Ibu semua, tapi di fitur Q&A, seperti itu. Baik, saya mohon bantuannya untuk Bapak Ibu semua bisa melihat layar handphone, layar laptopnya masing-masing. Saat ini saya sedang menampilkan slides terkait dengan informasi mengenai Hafex. Mungkin ini ada kali pertama dari Bapak Ibu semua yang baru berhadir di sesi Hafex. Jadi saya akan informasikan dulu nih terkait dengan informasi singkat mengenai Hafex. Apa sih sebenarnya Hafex dan apa semangat yang Hafex kembangkan untuk selalu berkontribusi dan juga mentransformasi pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Selanjutnya, nah baik, kita sama-sama lihat Bapak Ibu semua
bahwa HAFEX adalah Center of Excellence in Teaching and Learning dengan visi memacu transformasi pendidikan Indonesia melalui pengembangan kompetensi guru. Karena kami percaya bahwa melalui proses pengajaran yang terukur, interaksi antara guru dan siswa dapat dievaluasi secara lebih objektif. Selanjutnya, nah jadi bisa sama-sama kita lihat di layar laptop, di layar handphonenya masing-masing, bahwa saat ini saya pikir saya akan menampilkan informasi terkait dengan kantor dari HAFEX, karena tidak tanggung-tanggung nih Bapak Ibu semua, HAFEX punya kantor bukan cuma satu, tapi langsung di tiga provinsi berbeda di Indonesia. Jadi saya akan tampilkan slide selanjutnya, yaitu terkait dengan informasi kantor, karena kami punya kantor di Kalimantan Selatan, di Kabupaten Barito Kuala, kemudian kami juga memiliki kantor di Provinsi DKI Jakarta dan juga di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi Bapak Ibu semua ingin kolaborasi, ingin kerjasama, boleh Bapak Ibu semua kami ajak untuk bisa mungkin nanti setelah pandemi, setelah kita sudah sehat semuanya di daerah masing-masing, di Provinsi Jakarta, kemudian Yogyakarta, Kalimantan Selatan, boleh ayo Bapak Ibu semua kami ajak ke kantor kami, kita bisa berdiskusi, berdialog untuk bisa sama-sama berkontribusi kepada kemajuan pendidikan Indonesia. Baik, saya mohon untuk bisa next slide, karena saya akan menginformasikan beberapa hal selanjutnya. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, ada slide tentang kantor, dan saya punya kabar gembira untuk kita semua. Jadi bukan cuma Mas Tin yang punya kabar gembira, tapi Rian juga punya kabar gembira, Bapak Ibu semua. Karena kami per bulan Juni sudah memiliki jangkauan lebih dari 135 pelaksanaan event dengan total lebih dari 37.000 peserta di 34 provinsi di Indonesia dengan lebih dari 300 kabupaten dan kota di Indonesia. Luar biasa. Dan tentunya ini akan menjadi semangat bagi kami semua, Bapak Ibu semua. Jadi next slide. Saya udah ada di protes nih, katanya pendahuluan terlalu panjang. Sudah semangat untuk bisa mendapatkan materi dari para pemateri. Baik Bapak Ibu semua, tentu saya juga sangat semangat. Jadi saya ajak kepada Bapak Ibu semua saat ini untuk bisa follow Instagram kami di @hafex.id. Kemudian juga jangan lupa like Facebook fanpage kami di HAFEX, HAFECS, dan juga subscribe di YouTube channel kami di HAFECS. Saya berikan waktu 1 menit dari sekarang kepada Bapak Ibu semua untuk bisa langsung buka handphonenya dan juga langsung follow Instagram kami di @hafex.id, kemudian like Facebook fanpage kami, dan juga tentunya subscribe di YouTube channel kami. Baik, next slide. Saya berikan juga kesempatan kepada Bapak Ibu semua yang sudah follow, yang sudah like, yang sudah subscribe untuk bisa langsung untuk bisa kita sama-sama mengisi form feedback. Mohon maaf, maksud saya form presensi. Nah, baik Bapak Ibu semua. Baik, sebelum form presensi saya pikir baik. Nah, sudah sama-sama kita bisa lihat Bapak Ibu semua di layar handphone, layar laptopnya masing-masing. Saat ini saya akan berikan waktu lebih kurang 1 menit dari Bapak Ibu semua yang belum mengisi form presensi untuk bisa langsung menuliskan form presensi dan mengisinya di link bit.ly/PSIS LTF 11. Saya akan berikan linknya juga di kolom chat, jadi Bapak Ibu semua bisa langsung klik dan juga nanti bisa langsung mengisi form presensi. Saya berikan waktu Bapak Ibu semua 1 menit dari sekarang. Dipersilakan. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum kita akan mulai, saya mohon kerjasamanya untuk Bapak Ibu semua bisa mengisi form presensi di link yang sudah kami kirimkan di kolom chat. Kalau misalkan belum ada, bisa langsung ketik aja Bapak Ibu semua di browsernya, bisa langsung ketik, tidak panjang kok linknya, jadi bisa langsung. Mohon kerjasamanya. Di layar sudah terlihat cukup jelas, jadi saya mohon untuk bisa menaruh perhatian di layar. Ada link di bit.ly/PSIS LTF 11, dan kami sudah kirimkan juga linknya di kolom chat, jadi bisa langsung diklik ya Bapak Ibu semua. Saya berikan waktu lebih kurang 1-2 menit dari sekarang untuk kita bisa bersama-sama mengisi form presensi seperti itu. Baik, luar biasa Bapak Ibu semua yang sudah mengisi form presensi, terima kasih banyak. Jika sudah mengisi form presensi, dipersilahkan. Yang belum follow Instagram kami, langsung follow Bapak Ibu semua, saya janji akan banyak informasi yang bukan hanya menarik, namun juga bermanfaat di Instagram kami di @hafex.id. Dan tentunya jangan lupa like Facebook fanpage kami di HAFEX, HAFECS, dan tentunya subscribe di YouTube channel kami di HAFECS. Baik. Sudah banyak
yang mengisi presensi, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua. Tidak bosan-bosannya saya ajak kepada rekan-rekan untuk bisa langsung follow di sosial media platform kami di Instagram, di Facebook, dan juga di YouTube channel, karena kami akan selalu membuat konten-konten terbaik bagi guru-guru inovatif di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua, sudah isi presensi bahkan 2 kali. Waduh, luar biasa, sangat semangat nih Ibu Yulianti dari Sumatera Barat. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Izinkan saya untuk bisa langsung lanjut ke informasi selanjutnya. Saya mohon untuk bisa melihat di layar handphone, di layar laptopnya masing-masing. Saya akan menginformasikan sedikit terkait dengan ketentuan pelaksanaan dari Innovation School Leaders and Teachers Forum pada pagi hari ini. Selanjutnya, sama-sama kita bisa lihat Bapak Ibu semua bahwa yang akan memandu jalannya acara yaitu moderator, yaitu saya sendiri Ahmad Afrian, dan kemudian nanti akan saya langsung berikan kesempatan langsung kepada para pemateri kita yang luar biasa. Sudah sama-sama kita ketahui ada Profesor Aris dan juga Bapak Danang Bagus Yudhistira. Nanti akan kami berikan waktu lebih kurang selama 30 menit, Prof dan juga Bapak. Mohon untuk bisa disesuaikan dengan alokasi waktunya, dan kemudian nanti akan langsung dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Namun sebelum itu akan saya berikan juga kesempatan kepada Direktur dari Highly Functioning Education Consulting Services, Bapak Dr. Candidate Zulfikar Alimuddin BNCMM, untuk bisa memberikan closing remarks, dan juga nanti akan saya langsung buka kesempatan kepada rekan-rekan guru inovatif di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk bisa menuliskan pertanyaan di fitur kolom chat ya Bapak Ibu semua. Saya mohon sekali lagi, saya akan ulangi untuk bisa menuliskan pertanyaan di kolom Q&A, bukan di kolom chat, namun di kolom Q&A. Jadi ada kotak dan tulisan Q dan A. Nah, jadi bisa langsung tulis di kolom tersebut untuk bisa menuliskan pertanyaannya, bukan di kolom chat seperti itu. Terima kasih banyak atas kerjasamanya, dan nanti akan saya langsung bacakan pertanyaan terpilih seperti itu. Baik, selanjutnya saya pikir saya akan langsung berikan kesempatan kepada pembicara kita yang pertama. Baik, yang luar biasa yaitu pembicara kita pertama adalah Guru Besar Bidang Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Makassar di Sulawesi Selatan. Beliau juga pernah menjabat sebagai Rektor dari Universitas Negeri Makassar pada tahun 2008 hingga 2016. Dan beliau juga pernah menjadi salah satu dari tim pakar Direktorat Tenaga Kependidikan pada tahun 2006 hingga 2008. Kami undang dengan hormat dan kami persilahkan kepada Profesor Dr. Aris Munandar, EPD. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Hafex, Bapak Zulfikar Alimuddin, dan moderator, seluruh tim Hafex, dan para peserta webinar yang saya hormati dan saya cintai. Yang pertama-tama saya menyampaikan rasa syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah kesehatan yang diberikan kepada kita semua, dan juga terima kasih kepada tim Hafex yang sudah memberi kesempatan kepada saya juga untuk berbagi pengalaman, atau lebih tepatnya sebenarnya adalah pemikiran. Karena belakangan ini memang kita sedang menguji suatu pikiran baru bahwa kita tidak boleh menyelesaikan masa-masa lalu kita, apalagi masa sekarang dengan cara berpikir lama. Kita harus menyelesaikan masalah sekarang dan masalah yang akan datang dengan cara berpikir baru. Dan teristimewa dalam dunia pendidikan dan pembelajaran, kita juga perlu mencari suatu mode baru, pendekatan baru yang sebenarnya juga bukan sesuatu yang lama, tapi juga sudah ditancapkan, sudah dicanangkan oleh para teorikus lama tentang bagaimana pemikiran-pemikiran tentang situasi kekinian pendidikan dan model-model pembelajaran apa yang tepat untuk menjawab tantangan sekarang dan tantangan ke depan. Karena itu ketika kita bicara tentang pendidikan jarak jauh, formula lama itu masih menggunakan kertas.
Ya, sekarang kita juga harus hijrah pemikiran, tidak lagi menggunakan kertas, tetapi sudah berbasis daring atau berbasis online. Nah, itulah sebabnya maka diskusi kita menjadi diskusi yang sangat menarik, karena kita bicara tentang komitmen bangsa ini untuk bisa menuju ke sana dan bagaimana kesiapan kita untuk melakukannya. Karena waktu terbatas, izin saya mau berbagi tayangan teman-teman sekalian di mana yang perlu saya sampaikan tentang ya, ini tema yang diberikan kepada saya tentang pembelajaran jarak jauh di era new normal atau di era normal baru, atau kata sebagian teman-teman di norma baru. Ya, terserah kita menerjemahkan, tetapi saya kira intinya adalah bagaimana kita mendorong modus atau model pembelajaran yang lebih baik lagi ke depan dengan cara pandang yang baru. Nah, pertama saya ingin menyampaikan pengalaman saya juga selama ini, dan juga saya kira sama dengan pengalaman. Apa yang terjadi dengan dunia pendidikan kita? Pertama adalah durasi belajar yang terbatas. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa situasi pandemi ini membuat sekolah ditutup, membuat kampus ditutup, dan jam-jam belajar kita menjadi sangat terbatas. Ada program TVRI yang menjawab kebutuhan itu, tapi TVRI hanya bisa menyajikan 30 menit dalam sehari untuk satu jenjang sekolah. Itu betapa terbatasnya waktu yang disiapkan. Akses internet yang diharapkan menjadi satu pilar untuk menjawab kebutuhan ini juga tidak merata di wilayah Indonesia. Baru terasa sekarang bahwa Indonesia itu belum mampu disatukan dengan jejaring internet. Terasa sekarang bahwa kita agak kedodoran di dalam melakukan kebutuhan untuk internet. Yang ketiga, sumber belajar di luar jaringan juga terbatas. Buku-buku yang diharapkan menjadi sumber bacaan anak-anak kita pada sebagian besar sekolah itu tidak banyak. Padahal anak-anak butuh berselancar, butuh bahan bacaan yang sungguh sangat diperlukan untuk mengisi hari-hari mereka yang kosong di rumah. Dan yang keempat, ini juga terjadi seperti itu. Bimbingan guru yang terbatas karena diisolasi oleh ruang dan waktu, sehingga tidak mungkin anak-anak kita dengan leluasa melakukan itu di sana. Nah, survei UNICEF yang dilakukan di Juni, kita bisa menyaksikan betapa anak-anak kita sekarang ini sebenarnya merasa tersiksa, tanda petik ya, di rumah. Mereka ingin, 87% siswa ingin segera belajar di sekolah. Karena rumah, siswa tidak nyaman belajar di rumah, 66%. Saya kira banyak juga cerita bagaimana orang tua stres, bagaimana anak-anak dipukul, bagaimana, dan itu semua menunjukkan bagaimana situasi rumah kita tidak menjadi suatu tempat yang kondusif untuk belajar. 38% siswa menyatakan kenapa dia tidak nyaman, karena dia merasa kurang bimbingan dari guru. Nah, itu yang hilang sebenarnya, salah satu yang hilang di dalam situasi persekolahan kita. Mereka tidak bisa melakukan transformasi. Kalau di perguruan tinggi relatif bisa kita lakukan dengan baik. Kita bikin paling sederhana misalnya Google Classroom atau LMS, kita bisa diskusi dengan anak-anak kita, mahasiswa kita dengan gampang. Tetapi di sekolah dasar, di sekolah menengah pertama atas yang kurang memiliki fasilitas belajar jarak jauh seperti itu, akan sangat terbatas juga interaksi. 35% siswa juga menyatakan akses internet yang buruk. Bukan cuma akses sebenarnya, ada 3 persoalan besar di sana. Akses yang tidak ada terbatas, kemudian infrastruktur yang tidak terbatas, dan kuota yang terbatas. Jadi saya sering singkat dengan AIK, akses, infrastruktur, dan kuota. Jadi kalau tiga-tiganya tidak ada ini, maka pasti pembelajaran kita menjadi sangat terbatas. Yang dilakukan pada kebanyakan sekolah-sekolah kita, banyak masih menggunakan cara tradisional.
Seperti guru kunjung tetap bisa menjawab persoalan-persoalan jangka pendek, tetapi itu tidak canggih. Ya, masih harus datang ke pelosok naik motor, ada yang sampai membawa papan tulis di motornya. Wah, itu repot sekali. Ada juga menggunakan fasilitas publik di masjid, dikumpul 10-20 anak-anak di sana, dibimbing di sana. Itu cara-cara tradisional. Ada juga guru-guru memberi PR ya kepada siswa. Itu juga cara tradisional. Karena tidak bisa melakukan interaksi langsung di dalam pembelajaran. Salah satu inti pembelajaran yang efektif adalah interaksi. Interaksi murid dan guru yang bisa berlangsung real time dan bisa berlangsung secara on time. Kemudian yang keempat, kelas terbatas di sekolah. Ada praktek sekarang yang mulai terjadi juga di beberapa tempat, bahwa sekolah-sekolah kita itu dibuka tetapi dengan terbatas. Kalau dia punya murid 20 orang, maka hari ini yang masuk 10 orang, besok 10 orang. Nah, lagi-lagi itu akibatnya adalah durasi belajar juga tetap berkurang. Dan yang kelima inilah yang kita sebut sebagai mode terbaru yang paling mungkin kita bisa sarankan untuk melakukan pembelajaran daring. Inilah model yang kita harapkan, yang kelima ini yang sedang bisa dikembangkan untuk ke depan ini. Nah, karena itu saya menyebut di dalam hipotesis saya atau tesis saya bahwa pembelajaran daring itu sebagai suatu keniscayaan. Baik itu di masa new normal, apalagi di masa normal. Nah, di masa normal kita sedang mengalami sekarang pendekatan blended learning yang bisa memadukan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran tatap layar atau berbasis online. Itu nanti kita akan diskusikan. Nah, kenapa saya sebut sebagai suatu keniscayaan? Mari kita melihat sedikit ke riset-riset terbaru yang dilakukan oleh World Economic Forum tentang isi pembelajaran industri 4.0. Ini terbaru saja, baru Januari kemarin dirilis laporan itu, bahwa salah satu kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh anak-anak kita adalah satu, keterampilan warga dunia. Saya kira tidak ada yang memungkiri bahwa kalau kita menggunakan pembelajaran daring, kita bisa berselancar di belahan dunia manapun. Dan karena itu pembelajaran daring membuka peluang-peluang itu untuk menjadikan putra-putri kita menjadi putra-putri yang berkelas dunia. Yang kedua, pembelajaran daring menawarkan juga keterampilan inovatif dan keterampilan. Untuk merawat kulitku. Anda tidak perlu pintar dengan melakukan uji coba sendiri, melakukan praktik sendiri. Anda cukup mengambil inovasi-inovasi yang terjadi di belahan dunia. Dan Anda bisa replikasi, Anda bisa kembangkan, dan bisa disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dulu paradigma pembelajaran kita mengatakan pengalaman adalah guru yang baik. Sekarang bukan lagi paradigma itu yang kita pakai. Yang kita pakai sekarang adalah pengalaman orang adalah guru yang terbaik. Anda tidak perlu susah payah untuk bisa mengetahui suatu ilmu. Anda cukup melihat apa yang ditulis oleh orang, dan di dalam dunia tersedia banyak sekali jurnal-jurnal ilmu yang bisa dikembangkan. Dan yang ketiga adalah keterampilan teknologi. Yang keempat, keterampilan antarpersonal. 5, pembelajaran yang fleksibel sesuai kecepatan anak. Pembelajaran daring menyiapkan fleksibilitas yang sangat cukup untuk anak-anak kita untuk belajar. Jadi 5 aspek ini memenuhi syarat untuk pengembangan pembelajaran daring. Keterampilan antarpersonal, bayangkan, kita berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan segala macam. Itu sebabnya maka saya menyebut pembelajaran itu bersifat daring itu menjadi sesuatu yang sangat modern, kekinian dan keniscayaan. Nah, coba kita melihat di dalam paradigma penulis dari Eropa Timur, mereka menyebut bahwa pembelajaran kita sudah bergeser dari praktek-praktek pembelajaran yang berbasis media tradisional ke pembelajaran sosio-digital, di mana kita bisa memanfaatkan media digital yang tersedia, virtual IT, ada pencarian internet, jejaring sosial digital, bekerja di layar, membuat dan berbagi dalam jaringan yang luas, dan penciptaan pengetahuan. Semua geseran besar
yang terjadi bersamaan dengan lompatan revolusi industri 4.0 dan tidak bisa lagi dihindari. Jadi kalau kita mau kembali kepada cara-cara lama, berpikir lama, tanpa mengabaikan, dengan mengabaikan misalnya pendekatan IT ini, maka kita akan makin pengetahuan kita. Yang kemudian di dalam tulisan disebut bahwa sekarang perkembangannya maka disebut ada ini juga yang menjadi kuliah saya di kelas-kelas ilmu pendidikan, bahwa kita sudah melewati behaviorisme, sudah selesai. Kita juga sudah melewati kognitivisme. Kita bergerak antara konstruktivisme ke konektivisme. Nah, pilihannya adalah, apalagi dalam suasana pandemi ini, kita mengarah kepada teori belajar konektivisme. Disebut sebagai berikut. Pembelajaran itu adalah proses menciptakan koneksi dan mengembangkan jejaring. Ini malah pembelajaran tingkat tinggi. Sering saya menyebut kepada anak-anak kita, ke mahasiswa kita, mana yang Anda lebih suka? Punya teman atau punya uang? Semua mengatakan saya lebih baik punya teman, apalagi kalau punya teman yang punya uang. Kalau uang bisa habis, tapi teman tidak akan pernah habis. Jumlah pengetahuan di dunia meningkat dengan luar biasa, dan kemampuan membedakan yang penting dan yang tidak penting dikembangkan. Yang ketiga, teknologi telah menjadi sangat lazim dalam pendidikan dan itu perlu mengubah teori lama menjadi teori baru. Konektivitas memandang belajar sebagai membangun dan menggunakan jaringan, bukan menimbun informasi di dalam dan untuk diri sendiri. Kita dulu mengatakan punya buku itu bagus sekali. Sekarang nggak perlu punya buku. Yang penting punya alamat-alamat website mana yang bisa menyiapkan informasi. Nah, sekalian, di Amerika Serikat, di Washington DC, itu sejak 2013, itu sudah dikembangkan yang disebut dengan smart class. Anak-anak sudah melakukan pembelajaran di sana yang dipadukan dengan pembelajaran klasikal di kelas. Tidak ada persoalan dengan mereka. Mereka menggunakan layar smartboard, pada saat yang sama kita masih menggunakan blackboard, digunakan di kelas-kelas dengan kapur tulis yang bertebaran, dan itu banyak sekali yang tidak disukai oleh anak-anak. Ini revolusi yang terjadi di pendidikan Amerika. Kemudian, bagaimana dengan Indonesia? Itu juga IT pembelajaran juga krisis saya. Karena anak-anak mulai bayi, anak kecil sampai anak SD, sekarang sebenarnya sudah terbiasa dengan perangkat-perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Problem sekarang kita adalah sebenarnya pada problem ekonomi. Karena ketidakmampuan sebagian besar masyarakat kita untuk membeli informasi yang diperlukan, dan termasuk juga tiadanya jaringan Wi-Fi yang tersedia di internet. Sehingga amat miris kita mendengarkan bahwa seorang ayah terpaksa mencuri hanya untuk menyiapkan laptop bagi anak-anaknya untuk belajar daring. Atau orang yang dengan susah payah mencuri hanya untuk membeli pulsa untuk kesiapan anak. Tapi itu bukan bagian dari tanggung jawab anak-anak. Itu tanggung jawab pemerintah yang harusnya juga disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran daring. Nah, kalau kita memperhatikan, kita cukup optimis sebenarnya dengan fenomena era milenial di Indonesia. Studi Dewan Pers tahun 2019 di sini, bahwa hampir 70% orang Indonesia itu mendapat informasi dari media sosial. Jadi dasar kita cukup kuat. Yang kedua, survei Harian Kompas 2020, 175 juta penduduk Indonesia dari 272 juta penduduk, atau sekitar 70% yang mengakses internet. Jadi itu juga memberi kita dorongan kuat bahwa ini bukan sesuatu yang mustahil pembelajaran yang dilakukan secara daring. Kemudian Kuiper Indonesia. Ini Kuiper Indonesia salah satu perusahaan platform pembelajaran yang sudah kerjasama dengan pemerintah. Bahwa sejak COVID-19 terjadi peningkatan 30 kali jumlah yang mengakses situs pembelajaran ini, yaitu sebanyak 6 juta siswa, 400.000 guru, dan 8.000 sekolah per 16 Maret 2020. Bisa dibayangkan ini akan terjadi lonjakan berapa kali ini.
Kemudian Global Digital Report tahun 2020 juga menyampaikan bahwa selama 2019 pengguna internet di Indonesia yang berusia 16 hingga 64 tahun rata 7 jam 59 menit per hari untuk berselancar di dunia maya. Ini luar biasa. Berarti sepertiga kehidupan anak-anak kita ini sudah dimasuki oleh dunia internet. Dan ini menjadi potensi bisa kembangkan ke depan. Nah kemudian kalau ditanya apa betul pembelajaran daring ini bisa lebih efektif dari pembelajaran tatap muka. Ada banyak penelitian-penelitian yang bisa menunjukkan itu. Mungkin kalau tidak lebih baik, paling tidak sama efektif. Saya mengutip penelitian di perguruan tinggi. Itu terjadi peningkatan mencapai 81% hasil belajar dibanding dengan pembelajaran tatap muka. Ini pembelajaran online. Kemudian di SMA, pembelajaran e-learning efektif karena dapat meningkatkan prestasi siswa pada pelajaran. Yang berbanding hasilnya adalah kalau pakai online itu 7,5 skornya, sementara kalau menggunakan e-learning hanya 4,4. Oke. Selanjutnya, nah ini yang paling fenomenal saya kira. Paling fenomenal itu bukti penelitian di Ethiopia tahun 2012. Anak-anak hanya diberikan tablet yang isinya adalah aplikasi belajar bahasa Inggris. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian bahwa dalam hitungan bulan siswa tanpa guru ini, siswa bisa berhasil menyebut abjad lengkap dan menulis kalimat utuh dalam bahasa Inggris. Nah, ini kekuatan-kekuatan yang bisa ditunjukkan. Dan banyak lagi penelitian-penelitian yang sudah menunjukkan bahwa kurang lebih dari 60% menunjukkan pembelajaran online itu bisa efektif untuk bisa menjawab kebutuhan pembelajaran di dunia sekarang. Nah, sekarang saya ingin menjadikan catatan terakhir saya dari presentasi singkat ini. Pertama adalah bagaimana konstruksi pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Ini yang sudah pernah disajikan dan disebarluaskan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, bahwa ada banyak variasi-variasi pembelajaran yang bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran. Dengan proporsi terbentang dari 0% hingga 80%. Yang 0% itu adalah tatap muka tradisional. Tatap muka sepenuhnya dengan pembelajaran bahan ajar cetak atau lisan. Ini yang konvensional. Lalu ada grade yang kedua, yang porsinya antara 1 sampai 29%, itu pembelajaran menggunakan teknologi internet untuk memfasilitasi pola tatap muka. Mungkin menggunakan LMS atau situs web untuk memposting bahan ajar dan tugas-tugas. Nah, ini pembelajaran biasa tapi diperkaya dengan akses internet. Yang ketiga, 30% sampai 79% adalah yang mengkombinasikan cara online dan tatap muka. Ada proporsi pengantaran bahan ajar online, biasanya dilengkapi dengan diskusi online, dan ada pengurangan frekuensi tatap muka. Inilah yang disebut sebagai blended atau hybrid learning. Dan pola ini sebenarnya sudah sering kali dipraktekkan, terutama di perguruan tinggi. Di dalam program penyiapan guru beberapa tahun yang lalu, kita sudah menggunakan pendekatan blended atau hybrid learning ini, di mana guru-guru itu karena harus mengajar, dia tetap stay tinggal di daerahnya, lalu mereka berkomunikasi dengan pengajarnya secara online. Dan yang terakhir adalah yang 80% itu adalah sebagian besar atau seluruh bahan ajar diantarkan secara online, atau kita sebut sebagai fully online, tanpa ada tatap muka. Nah, ini model-model pembelajaran berbasis Zoom, atau Webex, Skype, dan segala macam, itu model-model inilah yang sering dipakai, dan ini yang banyak juga dilakukan oleh kita sekarang. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, nah ini model pembelajaran daring. Kita mengenal pembelajaran itu dalam dua modus. Pertama adalah yang disebut synchronous communication, dan yang kedua adalah, ya ini online murni, dan yang kedua adalah asynchronous communication, yaitu offline. Nah, kalau synchronous communication itu konsepnya adalah real time.
Nah, real time itu pada saat yang sama. Misalnya kita pakai Zoom sekarang ini, kita menggunakan Zoom. Ya, kita menggunakan Zoom sekarang itu berarti kita synchronous communication. Karena kita melakukannya secara langsung. Di mana saya berada di satu tempat dan Anda semua bisa berpencar dimanapun tempatnya. Itu sinkronus. Kemudian offline study asynchronous itu adalah menggunakan flexi time. Saya memasukkan misalnya konten belajar di mana di aplikasi-aplikasi tertentu, misalnya di LMS, di Google Classroom atau dimanapun, lalu mahasiswa bisa belajar atau siswa belajar kapanpun waktunya. Kita hanya memberikan batasan bahwa Anda menyetorkan itu besok pukul 12.00 Anda setorkan. Nah itu bisa. Nah ini menggunakan flexi time. Tetapi dua-duanya mana yang efektif? Saya merasakan sendiri punya pengalaman menggabungkan antara synchronous communication dan asynchronous communication. Saya memerlukan waktu Zoom 40 menit yang gratisan, 40 menit yang gratisan itu, lalu diteruskan dengan asynchronous communication. Kita masukkan LMS, kita memasukkan bahan ajar, misalnya di Google Classroom. Dan di Google Classroom itulah dijawab mahasiswa kita buka forum diskusi di sana, sehingga suasana interaksi yang tidak bisa dilakukan pada modus synchronous communication, itu tetap bisa kita lakukan dengan baik. Nah, modus-modus ini akan menjadi sangat terbuka dengan pola-pola pembelajaran yang sekarang. Nah, sekarang, Bapak-Ibu sekalian, kita sangat dibantu menggunakan pola asinkronus itu dengan platform pembelajaran yang sudah disebabkan oleh beberapa platform pembelajaran. Ya, ini 12 platform pembelajaran yang sudah tersedia, yang sudah kerjasama dengan Kemdikbud. Mungkin nanti berikutnya kita juga dorong HAVEX juga untuk bisa masuk di sini. Karena ini dunia ini sudah sama terbuka sekali. Misalnya rumah belajar. Rumah belajar ini milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada Meja Kita, ada I Can Do, ada Indonesian X, kemudian Google for Education, ada Kelas Pintar, ada Microsoft Office 365 juga banyak sekarang dipakai, Keeper School, kemudian Ruang Guru, Sekolahmu, dan seterusnya. Cisco, dan sebagainya. Nah, ini semua ini sekarang mengalami lonjakan peminat di sini. Banyak sekali masuk di situs-situs mereka, apalagi ke-12 ini menyiapkan fasilitas gratis untuk diadopsi. Ada lagi misalnya yang internasional minded itu misalnya Khan Academy. Khan Academy itu sudah dalam 2 versi. Ada versi Inggris dan ada versi Indonesia. Dan itu juga tersedia di sana video-video pembelajaran yang sangat mungkin itu bisa bisa dilihat atau bisa menjadi tempat belajar bagi anak-anak kita. Nah, sekarang yang terakhir adalah yang mana yang kita mau pilih. Nah, memilih yang kedua adalah mengadopsi yang sudah tersedia, berlangganan atau cari yang gratisan dan berdasarkan platform yang sudah tersedia seperti yang saya sebutkan tadi. Itu banyak sekali menu-menu yang tersedia di dalam platform pembelajaran. Yang kedua, apakah kita juga bisa mengembangkan sendiri, membuat sendiri, mengembangkan berdasarkan aplikasi yang ada seperti Google Classroom, video YouTube, dan Spada, dan lain-lain. Tapi sekalian, saya bergerak sekarang untuk mendampingi guru-guru untuk formula yang pertama, mengembangkan sendiri. Kenapa kami mendorong guru-guru sendiri mengembangkan formula sendiri? Misalnya melatih mereka menjadi membuat video, editing video, membuat LMS, Spada, atau mungkin paling sederhana Google Classroom. Karena grade-nya, credit point-nya lebih tinggi kalau dikembangkan sendiri. Jadi guru-guru menciptakan sendiri, mengembangkan sendiri. Memang paling mudah mengadopsi yang sudah ada, tapi di situ jiwa guru tidak ada di situ. Roh guru tidak masuk di dalam pembelajaran yang sudah tersedia. Paket lengkap itu nggak ada lagi yang bisa kita lakukan apa-apa. Tetapi kalau mengembangkan sendiri, itu akan ada roh guru di situ, ada kreativitas guru, inovasi guru yang bisa mengembangkan sendiri. Di dalam penilaian akreditasi yang terbaru, tahun 2020, kita memberi nilai lebih tinggi pada yang guru kembangkan sendiri daripada yang mengadopsi. Nah, karena itu kita menyarankan sekolah-sekolah untuk mengembangkan sendiri, model-model pembelajarannya berbasis pembelajaran online. Nah, dalam bahasa saya adalah sebaik-baik iman bagi guru adalah kalau dia mengembangkan sendiri format pembelajarannya dan tidak terikat dengan format-format yang lain. Saya kira itu, dan untuk menutup catatan saya adalah bahwa
pembelajaran new normal membantu kita melakukan transformasi pendidikan melalui penerapan pembelajaran daring yang efektif. Jadi menurut saya, kalaupun ini segera normal kembali, jangan lagi kita mundur kepada pembelajaran yang sangat-sangat tradisional. Kecuali bahwa kita akan mengkombinasikannya dengan pembelajaran model pembelajaran blended atau hybrid learning. Yang kedua adalah pembelajaran daring yang ideal adalah yang dikemas sendiri oleh guru dan dosen dengan memanfaatkan sumber belajar yang tidak terbatas di dunia maya. Saya kira demikian. Terima kasih untuk